Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Titin Setiawati dalam mata kuliah Komunikasi Gender. Jadi, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas soal jurnalisme yang mempunyai perspektif gender. Seperti yang kita ketahui bahwa media massa sebetulnya dapat menjadi reflektor atau cerminan dari ketidakadilan gender yang terjadi di dalam masyarakat. Komodifikasi perempuan bisa berlangsung dalam ruang-ruang publik, termasuk di dalamnya adalah di dalam media massa. Komodifikasi perempuan dalam media diantaranya bisa kita temui dalam pilihan kata yang digunakan oleh media dalam menggambarkan semua hal yang berhubungan dengan perempuan. Di samping itu, pilihan gambar, pilihan bagaimana media mengkonstruksi realitas juga merupakan refleksi atau cerminan dari kondisi masyarakat kita saat ini. Oleh karena itu, kita akan mempelajari bagaimana sebetulnya media yang memiliki perspektif kesetaraan gender. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa praktek jurnalistik ini pada mulanya dimulai sekitar tahun 100 sampai 44 sebelum Masehi di Romawi pada masa pemerintahan Julius Caesar. Untuk di Indonesia sendiri, perkembangannya dimulai dari Raden Mas Djoko Monotirto Adisuryo yang menerbitkan surat kabar Medan Priyayi pada tahun 1907. Ini dianggap sebagai surat kabar yang pertama untuk nasional karena menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Dan seluruh proses penerbitannya ditangani oleh orang-orang pribumi Indonesia asli. Apabila kita pahami kembali istilah jurnalistik atau jurnalism, ini berasal dari kata diurna yang berarti tiap hari, harian, atau catatan harian. Dalam perkembangannya kemudian, istilah jurnalistik atau jurnalism ini dipahami sebagai kegiatan untuk memperoleh informasi kemudian menyampaikannya kembali kepada masyarakat. Pertanyaannya, dari manakah asal mula praktek jurnalisme yang tidak memiliki perspektif gender? Asadi Siregar dalam makalah Kesetaraan Gender dan Kapitalisme Media menyebutkan bahwa media massa dapat menjadi reflektor dari ketidakadilan gender yang ada dalam masyarakat karena mengambil fakta sosial tanpa disertai perspektif. Komodifikasi perempuan dapat berlangsung di ruang publik. Dari sini fakta diangkat sebagai informasi media. Komodifikasi perempuan di ruang publik pada dasarnya merupakan bentuk ketidakadilan struktural. Jadi dari sini dapat kita ketahui bahwa ketidakadilan terhadap perempuan yang ada di dalam media itu merupakan refleksi dari ketidakadilan perempuan yang berada dalam ruang-ruang publik kita. Dan ini sudah terjadi secara struktural dalam jangka waktu yang lama. Masih menurut Asadi Siregar bahwa komodifikasi media juga muncul melalui pilihan kata yang mencerminkan alam pikiran media. Dalam hal ini tentu saja jurnalis. Kata yang mendeskripsikan fakta secara lugas atau denotatif akan menjadikan bahasa mewakili fakta. Tetapi pilihan kata dapat bersifat konotatif pada saat mengungkapkan fakta. Dapat dikenali sebagai alam pikiran patriarki yang ada di media. Dengan demikian, bahasa bukan mewakili fakta, tetapi mewakili alam pikiran patriarki dari media. Sementara itu, menurut Ahmad Zaini dalam Mukhotib, bahwa bias gender dalam manajemen organisasi dapat terjadi melalui kebijakan-kebijakan yang tidak berorientasi pada kesetaraan dan diterapkan oleh sebuah organisasi pers. Misalnya kebijakan yang terkait dengan rekrutmen, promosi, mutasi, penempatan, dan pendelegasian tugas. Selain itu, bias gender juga termanifestasi dalam pemberitaan.
Misalnya melalui penggunaan bahasa yang seringkali memojokkan korban kekerasan berbasis gender, salah satunya perkosaan, atau sudut pandang pemberitaan yang tidak berpihak pada keadilan gender, misalnya menyalahkan pakaian korban perkosaan. Masih menurut Mukhotib, beliau menyatakan bahwa media massa diyakini dapat melanggengkan ketidakadilan gender yang termanifestasi dalam marginalisasi, subordinasi, beban ganda, stereotip, dan kekerasan yang menyebabkan perempuan berada dalam situasi yang sama sekali tidak menguntungkan. Ketidakadilan gender tersebut bahkan mampu menghapuskan hak-hak asasi perempuan sebagai manusia. Lalu bagaimana ketidakadilan gender ini termanifestasi dalam media massa? Jadi seperti yang kita ketahui bahwa pada dasarnya media massa ini beroperasi pada dua jenis bahasa yang dipakai, yaitu bahasa tulisan dan bahasa visual. Maka dalam konteks kekerasan terhadap perempuan dalam pemberitaan media, sesungguhnya juga ada dua bentuk kekerasan yang terjadi di dalamnya, yaitu kekerasan bahasa atau linguistik atau language violence, yaitu bagaimana pilihan perbendaharaan kata, kalimat, dan kosakata mengandung di dalamnya kekerasan dan pemaksaan ideologis. Dan yang kedua, ini adalah kekerasan visual atau visual violence, yaitu bagaimana gambar, foto, skema, atau ilustrasi yang ada dalam pemberitaan ini mengandung unsur dan motif-motif kekerasan yang serupa. Lalu bagaimana kekerasan? Lalu yang sering menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara media menampilkan ini? Jadi sebetulnya kalau kita pahami lagi bahwa di dalam media ini ada yang namanya konsep ideologi visual. Bagaimana sebuah gambar yang bisa berupa foto, ilustrasi, atau skema ini bisa kita lihat dari beberapa hal. Misalnya dari pilihan gambarnya, cara pengaturan posisinya, sudut pengambilan fotonya, cara penempatan ilustrasinya, proses croppingnya, dan sebagainya, ini dapat dilihat sebagai bentuk khusus ideologi, yaitu ideologi visual. Misalnya dalam beberapa kasus pembersihan tempat pelacuran misalnya. Mengapa yang ditampilkan oleh media ini kemudian adalah gambar-gambar perempuan yang secara sosial dan ideologis sebagai perempuan tunasusila, yang selalu ditampilkan sebagai pelaku asusila, bukan gambar laki-laki yang berkunjung ke tempat tersebut. Kita juga bisa melihat praktek ketidakadilan ini melalui pilihan kata yang digunakan oleh media. Jadi pilihan kata ini mencerminkan alam pikiran media. Kata yang mendeskripsikan fakta secara lugas akan menjadikan bahasa mewakili fakta. Tetapi pilihan kata ini juga bisa bersifat konotatif pada saat mengungkapkan fakta. Dapat dikenali sebagai alam pikiran patriarki dari media. Dengan demikian, bahasa bukan mewakili fakta, tetapi mewakili alam pikiran patriarki yang ada dalam media. Dari beberapa uraian di depan, kita menyadari bahwa dalam kehidupan kita bermedia, ini masih ada beberapa persoalan media yang tidak sensitif gender. Di antaranya adalah bahwa media massa ini masih sering memberi tempat bagi proses legitimasi bias gender. Kemudian, dalam aktivitas jurnalisme ini perbandingan antara kaum laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam jurnalistik ini juga masih belum seimbang. Kepentingan ekonomi politik juga menuntun para pemilik media untuk tunduk pada industri atau pasar yang memang lebih permisif terhadap jurnalisme yang tidak sensitif gender. Kemudian dari sisi regulasi, saat ini masih belum sensitif gender. Jadi misalnya kode etik jurnalistik dan undang-undang pers ini juga masih sedikit aturan tentang masalah perempuan dan media. Kemudian penggunaan bahasa di media massa ini masih sangat seksis, jadi masih banyak istilah-istilah yang digunakan ini mensubordinasi perempuan dan kemudian
persoalan sejauh mana para pengambil keputusan dalam media massa ini memiliki sensitivitas gender dalam menentukan isu perempuan. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga pertemuan ini membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.